Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, Shalom. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita boleh datang beribadah di rumah Tuhan. Dan saat ini mari kita satukan hati kita di dalam doa untuk kita akan memulai ibadah kita saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, semua pemeliharaanmu, semua anugerah-Mu, semua kasih setiamu yang Kau limpah-limpahkan bagi kami Tuhan. Tuhan, kami sungguh menyadari betapa besar Tuhan kebaikan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu atas setiap kami. Dan sebab itu Tuhan, saat ini bahkan ketika kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, kami tahu ini pun semua hanya karena anugerah Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi ibadah kami, Engkau yang memberkati ibadah kami, Engkau yang memberi kami kuasa-Mu, pengurapan-Mu, lawatanmu, hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Dan Kau yang juga akan memberkati Tuhan, karena kami menyiapkan hati kami untuk kami boleh datang memuji Engkau, bersorak-sorai di hadapan-Mu. Kami mau datang sujud menyembah-Mu, kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Nanti kami mau diluruskan, dibentuk sesuai dengan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan hati kami sungguh mau bergelora Tuhan, memuji, menyembah, beribadah kepada-Mu, dibentuk oleh isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bertakhtalah di tengah-tengah kami, bekerjalah secara bebas di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Dan kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap beribadah kepada Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus Kristus. GBI Gideon ada karena Tuhan yang mengutus. GBI Gideon ada untuk menyelamatkan yang terhilang. GBI Gideon ada untuk membangkitkan iman kita semua bahwa sungguh Tuhan selalu menyertai kita apapun musim hidup kita. The Lord is with us. Dan itu semua digenapi melalui Tuhan kita Yesus Kristus, Immanuel, Allah menyertai kita. Sekarang, marilah kita bergandengan tangan menjadi Mega Church Pentakosta yang sehati menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bertumbuh bersama menjadi murid Kristus. Biarlah GBI Gideon menjadi rumah kita bersama, rumah penyembahan, rumah persekutuan, rumah pengajaran, rumah pelayanan, rumah penginjilan. Mari bangkit dan maju bersama pahlawan Kristus. The Lord is with us. Yesus Kristus.
hari ini boleh kita mau bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan dan mengucapkan syukur kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, keselamatan-Mu, pembebasan-Mu atas hidup kami.
selalu ada bersama dengan kami. Apapun tiap musim hidup kami, Engkau yang terus menyelamatkan kehidupan kami. Apapun pergumulan kami saat ini, Tuhan, Engkau sumber keselamatan kami. Bahkan sampai kekekalan sekalipun, Tuhan, ketika kami harus menghadapi maut sekalipun, kami percaya Engkaulah sumber keselamatan kami. Engkau yang menyelamatkan hidup kami dari neraka dosa yang dihukum oleh murka Allah. Engkau yang menyelamatkan kami menjadi anak-anak-Mu, dan sehingga kami boleh menjadi ahli waris kerajaan surga. Kami mengucap syukur bahwa sungguh penyertaan-Mu kekal adanya bagi setiap kami, mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau saat ini Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah mulut lidah bibir hamba-Mu, untuk hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Dan urapi setiap kami jemaat yang merenungkan firman-Mu, supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Roh Kudus bekerjalah secara bebas di tengah-tengah kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita siap merenungkan firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Semuanya shalom. Shalom. Siapa yang percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, boleh lambaikan tangan kita, boleh kita berikan tepuk tangan saudara-saudara yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan seperti pujian yang telah kita nyanyikan tadi, kita percaya Tuhan yang selalu menolong kita. Kita percaya Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Apapun tiap musim hidup kita, kita tahu, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya boleh sekali lagi berikan tepuk tangan saudara-saudara yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Dan kita bersyukur karena tuntunan Tuhan. Kita sudah melewati berbicara soal bulan dari penyembahan, persekutuan, pengajaran, kemudian pelayanan, dan saat ini kita memasuki minggu pertama di bulan yang baru, yaitu bulan November ini. Dan kita masuki kepada bulan penginjilan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Natal semakin dekat. Kita semua berantusias ya untuk segera merayakan, memperingati Natal selama bulan Desember. Dan mari yang bulan penginjilan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk kita boleh bergerak, untuk kita boleh antusias memberitakan Yesus yang lahir, Dia Tuhan yang menjadi manusia, mengambil rupa seorang manusia untuk menyelamatkan semua kita, orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu di dalam Tuhan Yesus Kristus kita aman, selalu terpegang, terpercaya di dalam tangan Tuhan. Setuju katakan amin. Keselamatan kita yakin pasti benar adanya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, sebab itu subtema hari ini yang saya berikan kepada kita, saya beri judul meyakinkan orang. Boleh katakan sama-sama meyakinkan orang. 1, 2, 3. Meyakinkan orang. Maksudnya apa? Bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain, begitu ya? Bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain? Nah, kita nanti akan membahas dari Kisah Rasul 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Tetapi saya ingin membukanya dengan ini terlebih dahulu Bapak Ibu saudara-saudari. Sangat sering bukan ketika kita berkontak, berelasi dengan orang di sekitar kita, entah itu dengan pasangan kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, bahkan mungkin sahabat kita yang entah ada di kantor, entah ada di sekolahan kita, di kampus kita. Kita ingin meyakinkan mereka akan sesuatu hal. Nah misalnya Bapak Ibu saudara-saudari, nah seperti ini ya. Ya, ini mereka lagi ngomongin apa gitu ya? Ini lagi ngomongin apa? Nah, coba ya. Ini saya karang sendiri tapi ya. Nah, misalnya dia berkata, beneran loh ini, gitu ya. Beneran loh ini. Nah, kan jadi ingin meyakinkan ini ya, ingin meyakinkan. Ini beneran loh. Ada apa sih? Ternyata terus si ini ya, dia bilang nggak percaya, masa sih beneran gitu kan ya. Lalu kemudian Denny berkata lagi,
aku yakin bener, aku yakin loh beneran gitu ya, meyakinkan si Vincent ini ya, beneran. Sampai Vincent tanya, loh kok bisa sih kamu yakin gitu ya? Jadi ternyata di sini kita melihat supaya Denny bisa meyakinkan si Vincent, Denny harus yakin terlebih dahulu terhadap sesuatu yang ingin dia sampaikan ini gitu ya. Dan Vincent mau tanya, loh kok bisa yakin dari mana gitu kan ya? Nah ternyata terus Denny bilang, loh soalnya sudah ada saksinya dan ada buktinya loh ini. Ada saksi dan ada buktinya. Ngomongin soal apa sih ternyata? Vincent terus bilang, iya ternyata sambalnya memang pedes banget ya, memang ternyata lagi ngomongin soal sambal gitu ya. Ngomongin soal sambal, beneran tuh, ya beneran tuh sambalnya ini pedes banget gitu ya. Mau kita aja loh mana buktinya gitu ya. Lalu ya ini tadi bilang, iya yakin nih sambalnya pedes banget. Lo kok bisa? Lo sudah ada saksi dan bukti ya, ada yang mereview, ada yang ya, dan expertnya coba nih gitu kan, sampai akhirnya baru bisa yakin Vincent ya. Oh iya ya bener sambalnya pedes memangnya gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau dalam hal persambelan kita bisa berusaha meyakinkan orang begitu ya. Nah, bagaimana dengan tentang Kristus begitu? Tentang Kristus, apakah kita juga tergerak untuk kita meyakinkan orang lain mengenai Kristus itu? Bapak Ibu Saudara-saudari, masalahnya apa? Masalahnya kalau kita lihat ini ya, kita mungkin merasa sebagai orang yang aku baik-baik saja. Tanpa Yesus pun aku adalah orang yang baik-baik saja, sehingga dari dirinya sendiri sudah nggak yakin tentang Yesus. Nah selain itu, di sisi lain kita melihat diri kita baik-baik saja tanpa Yesus. Di sisi lain kita pun nggak kenal siapa Yesus. Kita pun meragukan, betulkah Yesus itu adalah Tuhan yang mengambil rupa seorang manusia? Betulkah Yesus itu mati disalib untuk menebus kita orang berdosa? Betulkah Yesus bangkit untuk mengalahkan maut, mengalahkan kutuk, mengalahkan iblis? Betulkah Yesus itu kemudian naik ke surga untuk menyiapkan tempat yang terbaik bagi kita di surga? Betulkah pada waktu nanti kita menjalani dunia ini, masa depan dunia, Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita bersama dengan Dia di awan-awan menyongsong kedatangan Tuhan untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan? Pertanyaan demi pertanyaan membuat kita terus kemudian kita nggak yakin. Satu sisi sudah nggak yakin, merasa dirinya baik-baik saja tanpa Yesus. Lalu yang kedua, di sisi lain kita melihat Yesus sesuatu yang kita pertanyakan. Tapi kemudian ternyata di sekitar kita kok berkumpulnya dengan orang-orang yang juga mempertanyakan tentang Yesus, yang gak kenal siapa itu Yesus. Nah ini menjadi masalah bagi kita. Lalu akhirnya kalau dari diri kita sendiri gak yakin tentang Yesus, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain tentang Yesus? Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab itu ini menarik bagi kita, bagaimana kita perlu meyakinkan orang lain dan bagaimana diri kita juga bisa diyakinkan tentang Kristus Yesus Tuhan ini. Sebelum kita meyakinkan orang lain, ayo kita meyakinkan diri kita sendiri. Jadi bagaimana supaya orang lain bisa yakin, dan dari diri kita sendiri pun kita juga bisa yakin mengenai Yesus Kristus Tuhan ini. Nah, dari Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 5 ini ada yang hari ini saya bagikan kepada kita. Yang pertama adalah bagaimana supaya kita bisa yakin tentang Yesus, lalu kemudian kita bisa meyakinkan orang lain tentang Yesus adalah, yang pertama adalah kita punya banyak saksi. Katakan sama-sama, kita punya banyak saksi. 1, 2, 3. Kita punya banyak saksi. Boleh dengan suara yang lebih keras ya? 1, 2, 3. Ya, kita punya banyak saksi. Mari kita lihat Kisah Rasul ini ya. Dari sekarang ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di situ Kisah Rasul pertama, di ayat yang pertama dikatakan yang namanya Lukas ya, yang menulis Kisah Rasul ini, dia berkata kepada Theophilus, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus." Lihat ya, dia berkata dalam bukuku yang pertama. Buku apa itu? Itulah Injil Lukas. Dia sudah nulis di Injil Lukas tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai ia terangkat, sampai Yesus terangkat. Dan kemudian kita tahu kalau dia berkata dia menulis buku yang pertama, maka Kisah Rasul ini adalah bukunya yang kedua
dia tulis untuk Theophilus. Dia melanjutkan ceritanya dari kisah dari Lukas itu di kisah Rasul ini. Dia menulis sebelum itu Yesus telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Nah, maka kita akan bertanya, mengapa Lukas itu kok sampai begitu antusias ingin menuliskan buku, dan itu bukan hanya buku satu jilid, buku yang pertama yaitu Injil Lukas, sampai padahal buku yang pertama kan sudah jelas segala sesuatu yang dikerjakan, yang diajarkan Yesus sampai hari ia terangkat, itu semua sudah dituliskan. Lah kok ini sampai begitu getu, begitu antusias tulis lagi buku yang kedua untuk Theophilus ini? Mengapa? Apa spiritnya Lukas ini? Nah, kalau kita lihat di Injil Lukas, bukunya dia yang pertama, di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Di ayat yang pertama di situ Lukas berkata, ini bukunya yang pertama ya, bukunya yang pertama. Di situ dia berkata, Theophilus yang mulia. Dia berkata, banyak orang, artinya banyak saksi, itu telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata. Jadi mereka saksi mata dan pelayan firman. Jadi artinya Lukas berkata kepada Theophilus, lihat ya, aku tahu ada banyak seorang, dan mereka ini orang yang kredibel, orang-orang yang bisa dipercaya, ya orang-orang yang memang kita bisa mempercayakan apa yang mereka sampaikan itu. Siapa mereka? Mereka adalah saksi mata. Siapa mereka? Mereka adalah pelayan firman. Orang-orang yang sedemikian banyak itu sudah berusaha menyusun berita tentang Yesus Kristus Tuhan itu. Tetapi apakah Lukas puas dengan banyak orang yang menjadi saksi tadi? Enggak. Di ayat yang ketiga disitu dikatakan, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mula itu sampai Lukas pun itu berjuang keras juga untuk menyelidiki semuanya. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Katakan sama-sama, sungguh benar. 1, 2, 3. Sungguh benar. Inilah spiritnya Lukas ketika dia menulis kepada Theophilus. Dia ingin berkata, hei Theophilus, tahu nggak yang namanya berita tentang Yesus Kristus Tuhan itu sungguh benar adanya. Saksi matanya begitu banyak, dan mereka sudah menyampaikan apa yang mereka lihat, dan aku pun sudah menyelidikinya sampai aku memutuskan untuk menyusunnya secara teratur di dalam Injil Lukas ini. Spiritnya apa? Supaya aku ini bisa sungguh meyakinkan kamu Theophilus bahwa sungguh apa yang terjadi dalam kita itu adalah sungguh benar adanya. Bahkan dia melanjutkan sampai ke buku yang kedua, yaitu buku Kisah Para Rasul itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita melihat ya, jadi jangan ragu lagi tentang Yesus Kristus Tuhan, karena sungguh ada banyak saksi. Saksi matanya sudah menyampaikan, bahkan Lukas pun sudah menyelidikinya dan berkata bahwa sungguh itu sungguh benar. Katakan kanan kiri kita, boleh katakan sama-sama, katakan, hei, berita tentang Tuhan Yesus Kristus Tuhan itu sungguh benar. Ya, sungguh benar. Gak perlu ragu lagi sama Tuhan Yesus, karena itu sungguh benar adanya ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sama ya dengan kalau kita misalnya katakan di satu rombongan kita, satu bibi Gideon ini, kita yuk rame-rame sama-sama ke Bali. Mau kemana? Ke Pantai Kuta. Katakan gitu ya. Wah, ayo kita libur ke Pantai Kuta. Terus kita berpikir, tapi kita kan jarang nih ke Bali. Sesekali lah, paling setahun sekali lah ke Bali gitu ya. Wah, ya luar biasa ya, setiap tahun sekali ke Bali ya. Wah, tapi kita sayang dong uang kita kalau kita nggak tahu Pantai Kuta itu beneran bagus apa enggak. Beneran bagus apa enggak sih Pantai Kuta itu? Gitu kan ya. Nah, lalu caranya apa biasanya? Kita akan lihat maps gitu ya. Wih, di maps ini ternyata bintangnya 4,5. Wih, ternyata yang mengulas ada 40.505 ulasan. Wah, berarti beneran bagus ini yang namanya Pantai Kuta. Tapi kita yakin gitu ya. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah menyaksikan Pantai Kuta itu, dan mereka memberi ulasan bahwa bagus loh. Wah, ini adalah tempat yang bagus loh. Gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Maka sebab itu ya, ketika kita tahu ada banyak saksi, banyak review gitu ya, banyak yang mereview ya tentang
bukan hanya tentang partai kultur, tetapi ini tentang Yesus Kristus Tuhan. Kita bisa jadi sungguh sangat percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan itu benar adanya. Sebab itu kalau kita berkata dalam kehidupan ini, aku kok rasanya menghadapi banyak yang namanya pergumulan hidup, yang satu belum selesai, yang lain datang lagi. Atau bahkan mungkin yang satu ini aku pergumulkan bertahun-tahun sampai saat ini kok nggak muncul solusinya. Dan lalu kita mulai bertanya-tanya, Tuhan, benar gak sih Kau ada Tuhan? Percayalah Bapak Ibu Saudara, banyak saksi matanya. Yesus Kristus Tuhan itu sungguh Dia adalah Tuhan yang mengambil rupa seorang manusia, dan Dia menyelamatkan kita menjadi miliknya, dan Dia terus memelihara kehidupan kita. Kalau kita bertanya-tanya, Tuhan, benar gak sih Tuhan Kau ini bisa buat mujizat Tuhan? Benar gak sih Tuhan dalam keadaan terjepit seperti ini Tuhan Kau bisa buat mujizat? Percayalah, banyak kok saksi matanya. Apa yang sudah ditulis dibukukan secara teratur di Injil Lukas dan sampai ke Kisah Rasul, kita bisa baca dalam keadaan terjepit pun Tuhan bisa menolong, Yesus bisa menolong. Sebab itu, ayo jangan ragu. Ya, biarlah kita diyakinkan. Ketika kita juga mau menyampaikan Yesus kepada orang lain, lalu kita berkata, benar gak ya tentang Tuhan Yesus? Jangan-jangan aku sudah mengajak temanku ikut Yesus, ternyata ini sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam iman kita dibangkitkan saat ini. Banyak kok saksi matanya. Percayalah, Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Dia itu benar adanya. Yang percaya Yesus sungguh-sungguh benar adanya, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita sendiri sehingga kita bisa meyakinkan orang lain mengenai Yesus Kristus Tuhan ini. Yang kedua adalah karena kita bukan hanya punya banyak saksi, tetapi kita juga punya banyak bukti. Katakan sama-sama, kita punya banyak bukti. 1, 2, 3. Boleh dengan suara yang lebih keras? 1, 2, 3. Kita punya banyak bukti. Apa maksudnya? Di ayat yang ketiga dari Kisah Rasul 1, ayat yang ketiga ini nanti kita melihat. Di situ dikatakan kepada mereka, kepada rasul-rasul itu, Tuhan Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dia bukan hanya menunjukkan dirinya, tapi dikatakan apa? Dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Siapa yang percaya kita punya Tuhan yang hidup, boleh lambaikan tangan kita. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi, saudara-saudara yang mulia bagi Tuhan. Dia hidup dan Dia telah membuktikannya dengan banyak tanda. Bapak Ibu Saudara-saudari, dan bahkan dikatakan sebab selama 40 hari Tuhan Yesus itu telah berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berulang-ulang Tuhan Yesus membuktikan semuanya itu. Dan ketika Dia berbicara tentang kerajaan Allah, apa menariknya? Karena begini, yang namanya kerajaan Allah seluruh dunia sudah tahu, begitu ya, bahwa yang namanya Bapa, yang namanya Tuhan, yang namanya Yahweh itu memang penguasa alam semesta, penguasa seluruh dunia. Dan secara khusus di dalam perjanjian lama kita melihat Dia memang menguasai, menjadi raja atas segala umat Israel. Tetapi ketika Dia berbicara mengenai kerajaan Allah, Dia menegaskan memang Tuhan itu penguasa atas alam semesta. Memang Tuhan itu berkuasa secara khusus bagi umat Israel. Tetapi dengar, Tuhan Yesus Kristus juga berkuasa menjadi raja untuk kerajaan yang akan datang. Untuk kerajaan yang akan datang, kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun. Disitulah Dia memerintah, dan Dia sudah membuktikannya dengan banyak tanda bahwa Dia hidup. Yang artinya Dia hidup, pada waktu itu Dia hidup, dan untuk selama-lamanya Dia hidup. Dan kehidupannya itu akan terus diteruskan sampai ke kerajaan 1000 tahun. Dia pun hidup, Dia tetap pasti memerintah. Dan kita umatnya tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, tidak perlu goyang, tidak perlu bertanya-tanya, benarkah, benar adanya. Kenapa? Yesus telah membuktikannya
sungguh sampai ke kerajaan 1000 tahun sekalipun Dia tetap ada. Dan kita para pengikut Kristus, kita umat ketebusan Kristus, kita pun akan bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, sebab itu mari teguhkan iman kita. Buktinya sudah sangat jelas. Yesus telah banyak membuktikan. Dan ini tadi fotonya, ini ya, kalau Bapak Ibu saudara-saudari tanya siapa ini begitu ya, yang di sebelah kanan yang pakai baju biru itu adalah Ketua BPD Jawa Timur ya, Bapak Pendeta Gideon begitu ya, di GBI Bethlehem. Nah, lalu kita mungkin tanya, lalu siapa yang di tengah? Yang di tengah itu adalah Ketua Sinode kita, Ketua Sinode GBI gitu ya, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Nah, kalau kita melihat foto seperti ini, kita mungkin akan bertanya-tanya, tapi siapa sih dia? Emang betul beliau ini bisa memimpin satu sinode GBI? Apa buktinya? Ya, apa buktinya bahwa yang namanya Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ini memang berkaliber gitu ya untuk memimpin satu sinode GBI begitu. Nah, kita akan lihat, kita akan tahu banyak orang begitu ya di web di mana menunjukkan apa biasanya biografinya begitu ya. Wah, ternyata yang namanya Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham ini ya, dia ini adalah seorang hamba Tuhan yang bernaung dalam Sinode Gereja Pentekosta Indonesia. Oh, berarti jelas dia kependetaannya jelas. Kemudian dia adalah gembala jemaat GBI Bethel di Bandung dan Jakarta. Oh, dia gembala sidang. Ya, kemudian dia ketua STT Teologi Karisma Bandung. Oh, dia ketua STT. Kemudian dalam Sinode GBI dia menjadi ketua umum dari BPP GBI ini 2 kali periode. Oh, 2 kali periode. Oh, dia ketua bidang teologi dan pendidikan juga pernah di tahun 2014-2019. Oh, dia ketua Departemen Teologi dan Pendidikan pada tahun 2008 sampai 2014. Oh, dia ketua Departemen Pemuda dan Anak periode 98 2001 dan 2005. Sampai pendidikannya pun kita lihat, oh dia sarjana pendidikan agama Kristen di sini, dia master dalam bidang konseling di Institut Alkitab Tiranus, master dalam bidang PAK di Universitas Kristen Indonesia ya Jakarta, kemudian Doctor of Ministry, Doctor of Theology di STTII, di bagian pastoral pernah, di bagian misi pernah. Dan kita akan lihat ini loh bukti-buktinya bahwa memang beliau ini kaliber untuk menjadi seorang ketua sinode. Bahkan kalau kita mau dengarkan khotbahnya, oh iya kita bisa percaya. Bahkan kita bisa melihat buktinya mana, kita lihat track recordnya begitu ya. Oh, apakah hamba Tuhan ini seorang yang penipu atau seorang yang lurus hatinya? Oh, apakah orang ini mungkin perkataannya bisa kesana kemari, atau dia seorang yang berintegritas begitu ya, dan lain sebagainya. Kita bisa membuktikan untuk kita percaya kepada, oh ini loh, memang namanya Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ini memang layak untuk sebagai ketua sinode. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah banyak membuktikan bahwa Dia hidup. Kalau kita bertanya-tanya, betulkah Tuhan Yesus itu layak untuk aku percaya? Betulkah Tuhan Yesus itu layak untuk aku ikuti? Bapak Ibu saudara-saudari, seharusnya pertanyaan malah sebaliknya ya. Tuhan Yesus yang tanya sama kita gitu ya. Sebetulnya kamu layak enggak gitu ya? Kamu layak enggak untuk aku selamatkan? Kamu layak enggak untuk masuk surgaku begitu ya? Tetapi yang terlalu oleh Tuhan Yesus ternyata apa? Dia sudah membuktikan bahwa Dia sungguh-sungguh hidup dengan banyak tanda. Yang artinya Tuhan Yesus berkata, sekalipun kamu itu sebenarnya enggak layak, sebetulnya kamu itu banyak dosa, sebetulnya kamu itu layaknya untuk dilempar ke neraka, ditimpa murka Allah, tetapi aku membuktikan bahwa aku hidup dan aku menyelamatkan kamu. Percayalah kepadaku, terimalah anugerahku, percayalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, dan kau akan menikmati kerajaanku, bahkan sampai kerajaan 1000 tahun sekalipun, sampai kerajaan milenium sekalipun, engkau tetap bersama-sama dengan aku, sebab akulah Tuhan yang hidup. Siapa yang mau terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, boleh lambaikan tangan kita, boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari, biarlah hal ini menjadi keyakinan baik bagi kita dan bagi orang lain. Dan yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudari, kita menariknya bukan hanya kita punya banyak saksi di zaman lampau, kita bukan hanya punya banyak bukti di zaman yang lampau, tetapi sampai saat ini pun yang menarik apa? Kita pun punya bukti untuk menjadi
saksi. Katakan sama-sama kalimat ini ya, baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Kita punya bukti untuk menjadi saksi. Katakan sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Kita punya bukti untuk menjadi saksi. Maksudnya apa? Ternyata dua ini lalu digabungkan. Bukti dan saksi ini berjalan bersamaan, begitu ya. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 5 disitu dikatakan, pada suatu hari ketika Tuhan Yesus itu makan bersama-sama dengan para muridnya itu, Tuhan Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di Yerusalem itu menantikan apa? Janji Bapa. Ini adalah sesuatu yang dijanjikan oleh Bapa dan pasti akan Bapa genapi. Ya, dan demikian katanya, apa isi janjinya? Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan janji ini kita melihat nanti di sepanjang kitab Kisah Rasul. Ternyata janji ini bukan hanya bagi para rasul atau orang-orang 120 murid yang ada di situ di loteng itu, tetapi bagi setiap orang Kristen yang percaya, bagi kita semua orang percaya, untuk kita mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Yang membaptis siapa? Yesus yang membaptis, bukan dibaptis dengan air. Beda ya kalau pendeta membaptis dengan air. Nah, kalau ini Yesus membaptis kita dengan apa? Dengan Roh Kudus. Ditenggelamkan di dalam air, ditenggelamkan di dalam Roh Kudus. Dan apa fungsinya? Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 kita melihat, tetapi kamu akan menerima kuasa. Inilah buktinya. Buktinya apa? Nanti dikatakan Yesus membuktikan dengan banyak tanda. Dan sekarang kita pun ketika kita menerima Roh Kudus, kita akan menerima kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan tujuannya apa? Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi yang namanya kita itu diberi bukti, yaitu berupa kuasa, menerima kuasa dari Roh Kudus. Itu fungsinya untuk kita menjadi saksinya Tuhan Yesus Kristus. Bukan untuk hebat-hebatan kita, bangga-banggaan kita. Wah, lihat nih aku jadi orang yang berkuasa. Enggak, gitu ya. Tapi kita diberi kuasa oleh Roh Kudus. Tujuannya untuk apa? Untuk kita menjadi saksi Tuhan Yesus. Dan ini bukan hanya berlaku bagi Kisah Rasul 1 dan Kisah Rasul 2, tapi kita lihat terus sepanjang kitab Kisah Rasul. Bagaimana orang-orang percaya mengalami dibaptis dengan Roh Kudus ini. Dan apapun genapannya, Kisah Rasul 2 ayat yang keempat, di situ dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu saudara-saudari, jadi rupanya yang namanya baptisan Roh Kudus adalah kepenuhan Roh Kudus yang pertama kali. Ya, dan seterusnya itu bisa mengalami terus kepenuhan demi kepenuhan Roh Kudus. Dan tanda awalnya adalah apa? Berbahasa roh, berbahasa lidah. Dan ketika kita bisa mengalami lawatan Roh Kudus yang sedemikian dahsyat dan sedemikian luar biasa, kita dijamah di lawatan Roh Kudus, kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita berkata-kata dalam bahasa lidah. Ini menjadi tanda bagi orang yang tidak percaya, untuk mereka boleh melihat bahwa sungguh yang namanya orang percaya ini diberi kuasa oleh Tuhan, diberi kuasa oleh Tuhan, menunjukkan bahwa apa? Saksi, menjadi saksi bahwa sungguh Yesus Kristus Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita bukan hanya menginjil dengan pengetahuan kebenaran firman Tuhan, tetapi kita perlu menginjil juga dengan kuasa Tuhan. Tunjukkan ketika mereka melihat ada bukti kuasa Tuhan itu, disitulah kita boleh menunjukkan, membuktikan Yesus Kristus itu sungguh benar adanya. Bahkan kuasa itu kalau kita terus melihat dalam Kisah Rasul ini yang begitu banyak, bagaimana orang sembuh bisa disakitkan, orang lumpuh bisa berjalan, bisa berdiri, berjalan, melompat. Ya, bagaimana orang yang sakit disembuhkan, bahkan kuasa setan semua bisa diusirkan. Banyak mujizat-mujizat terjadi, keajaiban terjadi. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita sepanjang hidup kita mengalami pemeliharaan Tuhan, kita boleh mengalami hal-hal spektakuler yang Tuhan juga lakukan dalam hidup kita. Itu semua menjadi sebuah bukti untuk kita bisa menjadi saksi bahwa sungguh
Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Bapak Ibu Saudara-saudari melihat ini ya, foto ini, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari bertanya, ini siapa begitu ya. Sebagian dari kita mungkin belum tahu begitu ya. Ini adalah opa saya begitu ya, yang juga adalah hamba Tuhan begitu ya, juga adalah pendeta, gembala begitu. Nah, salah satu warisan yang begitu sangat besar yang saya ingat itu apa, Bapak Ibu Saudara-saudari? Salah satunya adalah saya ingat opa saya itu tiap tahun akan selalu mengadakan doa kepenuhan Roh Kudus. Jemaat semua diajak untuk berlutut, ya, berdoa kepenuhan Roh Kudus, berbahasa roh, berbahasa lidah. Dan opa saya tinggal berjalan begitu ya di tengah-tengah jemaat sambil menghitung siapa yang berbahasa roh begitu ya. Nanti selesai semua, ibadah selesai, naik di mimbar, opa saya berkata, tadi hari ini yang kepenuhan Roh Kudus ada berapa orang begitu ya, disebutkan. Lalu selalu dihimbau, dipakai terus ya, dipakai terus, jangan berhenti, jangan cuma waktu ibadah ini selesai lalu sudah selesai semuanya, enggak ya, tapi dipakai terus ya, di rumah, dalam doa sehari-hari, semuanya itu dipakai terus begitu ya. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, saya teringat begitu pada waktu sekian tahun kemudian, pada waktu Natal begitu, diberikan tema mengenai bagaimana tentang keluarga begitu. Lalu kemudian panitia itu mewawancarai beberapa anggota dari gereja itu yang sudah senior sepuh begitu ya, ditanya apa yang menjadi kebanggaan. Dan puji Tuhan, dari orang-orang yang diwawancara yang sudah sepuh itu berkata, kebanggaanku adalah aku bisa tetap menjaga puluhan tahun hidupku sampai hari ini. Aku hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Anak-anak, cucu-cucuku, semuanya mereka hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Dan itulah kebanggaan, kepuasan hatiku. Bagaimana bukan hanya hidupku yang kujaga, tetapi sampai anak-anakku, cucu-cucu, generasi di bawahku, mereka boleh terus dituntun untuk hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Bahkan saya masih teringat begitu dalam satu ketika momen opa saya dalam kondisi yang sakit begitu, harus ke dokter, berobat begitu ya. Kemudian besok hari Jumatnya itu adalah ibadah doa kepenuhan Roh Kudus begitu ya. Lalu opa saya itu di mobil karena habis sakit begitu ya, lalu itu saya nyetirkan gitu ya. Oma saya berkata kepada opa, sudahlah Pak gitu ya, ibadah doa kepenuhan Roh Kudus percayakan kepada orang lain dulu aja, itu mimpi. Dan waktu itu tuh opa saya dengan hati yang bergelora begitu ya, itu berkata, ye gak ngerti mah, ye gak ngerti. Saya pikir, kenapa sampai segitunya? Wah, ternyata memang hasrat dari opa saya itu ya, itu begitu besar sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala jemaat. Begitu besar untuk apa? Jemaat harus ngalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Jemaat harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jemaat harus mengalami lawanannya Roh Kudus dan mengalami kuasa Roh Kudus itu untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus Kristus, bahwa sungguh Tuhan Yesus Kristus itu benar adanya. Saya bahkan sampai teringat begitu ya, ketika opa saya itu bercerita lalu pernah pergi ke penginjilan ke satu tempat yang daerah agak terpencil begitu ya. Lalu kemudian itu harus naik kapal begitu, harus naik kapal untuk melewati itu di tengah-tengah sungai yang cukup sempit begitu. Dan kemudian opa saya berkata, itu dengan rombongan ya, dari depan tiba-tiba ada kapal itu datang dengan cahaya yang sangat terang sekali begitu ya, mendatangi dan mau menubruk kapal itu, Sebagian orang yang bersama dengan opa saya itu sudah berkata, cepat lompat sebelum ditubruk sama kapal itu. Tapi opa saya itu langsung berkata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hilang tiba-tiba kapal itu, hilang tiba-tiba. Lalu nahkodanya yang nyetir kapal itu sampai ngomong, untung tadi kalian tidak langsung refleks lompat dari kapal itu. Kenapa? Karena ini
sungai ini sekarang banyak buaya dan sudah banyak penginjil yang datang ke sini begitu, terus itu diguna-guna kekuasaan gelap ya sama orang-orang sekitar situ untuk ada kuasa seolah-olah ada kapal yang mau menabrak, mereka lompat dan mati di makan buaya. Tapi itu kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja ya. Tapi itu saya teringat begitu ya, dengan ada lalu kemudian yang menyampaikan dan komen begitu ya, ya bagaimana kita mau mengalami kedahsyatan kuasa nama Yesus itu kalau kita tidak mengalaminya sendiri ya. Jangan sampai kita hanya oh iya pokoknya ikut Yesus, tapi lalu kita ragu, lalu kita bimbang, lalu kita nggak pernah mengalami kuasa nama Yesus. Ayo gitu, kita diberikan kuasa oleh Roh Kudus dan kita menjadi saksi dengan Yesus. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya sangat mendorong setiap kita, mari kita bangun ya spiritual kita, kehidupan spiritual kita, untuk sungguh yang namanya kekristenan bukan menjadi kekristenan agamawi saja, tetapi kekristenan menjadi kekristenan yang hidup, yang kita alami. Yesus tidak hanya menjadi sebuah pengetahuan saja bagi kita, tetapi Yesus menjadi sesuatu yang hidup, pribadi yang hidup. Ketika kita berkata, aku percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan aku ingin memberitakannya kepada orang lain, biarlah itu bukan hanya menjadi sebuah slogan yang akhirnya toh kita tidak bergerak apa-apa, yang toh akhirnya kita juga tetap ragu kok mau mengajak orang lain percaya Yesus. Tapi mari saat ini sesuai dengan firman Tuhan ini, saya dorong untuk mari kita semua mengalami Yesus Kristus Tuhan itu, mengalami kuasa nama Yesus itu, mengalami hidup dalam kepenuhan Roh Kudus itu, hidup dalam kekuatan Tuhan itu, dan kita menjadi saksi bahwa kita sungguh punya Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang percaya. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali sore-sore yang meriah. Saya ingin pemusik boleh maju ke depan, tim WL Singers boleh maju ke depan. Ini kita pelajari Bapak Ibu saat ini, bahwa mari untuk meyakinkan orang mengenai kebenaran Yesus Kristus itu perlu dimulai dari diri kita terlebih dahulu, untuk kita sungguh yakin dan percaya terlebih dahulu bahwa Yesus Kristus itu sungguh-sungguh benar adanya. Dan untuk itu kita melihat yang sudah kita baca yang pertama, kita punya banyak saksi ya, kita punya banyak saksi mata yang terang-terangan sudah melihat Yesus, dan kemudian mereka semua sudah menyampaikan, bahkan yang namanya Lukas sudah menuliskannya secara teratur. Dan kita punya bukti, dan itu Tuhan Yesus sendiri yang membuktikannya, begitu ya. Tuhan Yesus dengan banyak tanda dia sudah membuktikan bahwa dia hidup. Dan ketika dia berkata dia hidup, kerajaannya itu bukan saja pada saat ini, tetapi bahkan sampai yang akan datang, kerajaan milenium pun kita bersama-sama dengan Tuhan yang hidup. Dan kita punya bukti untuk menjadi saksi. Kita punya kuasa karena Roh Kudus memenuhi kita, untuk kita bisa menyaksikan bahwa sungguh Yesus Kristus itu Allah yang hidup. Mari tutup mata kita, pejamkan mata kita, waktu kita untuk berdoa di hadapan Tuhan. Maukah kita sungguh-sungguh mengalami lawatan Tuhan? Maukah kita sungguh-sungguh mengalami kuasa itu, sehingga Yesus bukan lagi menjadi sebuah teori dan pengetahuan saja buat kita, tetapi kita sungguh mengalami Yesus itu sendiri. Kebenaran firman Tuhan itu bukan menjadi kekristenan agamawi saja, tetapi kekristenan itu menjadi sesuatu yang kita alami dan kita hidupi karena Roh Kudus memenuhi kita dengan kuasa-Nya, dan kita bisa menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Kami bangga memiliki Allah
Engkau yang menebus kami, Engkau yang menjamin keselamatan kami, dan kami akan selama-lamanya bersama dengan Engkau, Tuhan kami yang hidup. Roh Kudus, penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, penuhi kami dengan kuasa-Mu, sehingga sungguh kami bisa membuktikan bahwa Yesus Kristus hidup adanya. Bimbing kami terus berjalan bersama dengan Roh Kudus dalam setiap hari kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita diberkati oleh firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Mari kita mau mempersiapkan persembahan kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Terima kasih Engkau memelihara kami sampai hari ini. Terima kasih buat berkat Tuhan yang melimpah kasih hidup kami. Sekarang kami rindu untuk mengembalikan kami menjadi berkat Tuhan itu. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, melalui firman Tuhan Engkau berkenan mengutus kami yang hadir menjadi saksi-saksi Tuhan, saksi bahwa Yesus adalah Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi umat manusia. Tuhan, kiranya Roh Kudus akan menolong dan memimpin kami menghidupi sebagai saksi Kristus, baik untuk keluarga, baik untuk teman sekolah, baik untuk rekan sekerja maupun rekan usaha. Tuhan, dimanapun kami diutus untuk pergi dan menjadi saksi Tuhan, kiranya Tuhan kesaksian kami diurapi dengan Roh Kudus, supaya kesaksian itu hidup dan menghidupi mereka yang mendengar kesaksian kami ini.
Nama Tuhan diagung muliakan. Tuhan disembah sebagai Tuhan dan Raja di dalam hidup kami semuanya. Nama Tuhan diagung muliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkenan hadir di dalam ibadah pagi hari ini. Sudah berkenan memimpin dan memberkati dari awal sampai akhir, melalui segala nyanyian pujian, melalui firman Allah, melalui pelayan-pelayan hamba-hambamu semuanya, supaya Tuhan kami dapat berjumpa dengan Dikau muka dengan muka dan mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Dan pengalaman yang kami alami di tempat ini akan menjadi pengalaman hidup sehari-hari kami, pengalaman bersama Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Nama Tuhan diagung muliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hambamu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Kiranya urapan Roh Kudus selalu menyertai hamba-hambamu, supaya kapanpun mereka melayani, mereka tetap menjadi hamba-hamba Tuhan yang menyalurkan berkat Tuhan bagi jemaat Tuhan yang dilayaninya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Jikalau ada di antara kami yang hadir, Tuhan, yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, Tuhan Kau tahu siapa mereka. Apapun yang menjadi masalah, apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Engkau juga yang tahu. Tuhan, lawatlah mereka satu persatu, lawatlah mereka, jamahlah hidup mereka Tuhan, supaya kuasa dan kasih Kristus sungguh-sungguh nyata di dalam hidup mereka, dan mereka hidup berkemenangan atas segala masalah, atas segala cobaan hidup yang mereka hadapi saat ini. Roh Kudus akan menolong dan memberkati anak-anakmu semuanya. Terima kasih. Kini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan membawa berkat, kasih, anugerah daripada Bapa yang di surga. Kiranya keselamatan, sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Terpujilah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin.